Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya Probono Spoiler. Kali ini kita akan meringkas sebuah film horor yang berjudul The Exorcist of God tahun 2022, atau dalam bahasa Meksikonya Exorcismo Sagrado. Bagi yang kurang senang film horor tidak masalah tutup mata, asal jangan tutup hati alias buta hati. Oke, kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia menuju sebuah gereja, guna menjemput seorang pastor. Sesampainya di gereja dia segera bergegas, dan bertemu dengan seorang pastor yang bernama Papa Peter. Dia mengatakan kepada Papa Peter bahwa tidak ada waktu lagi, dan dia mengajak Papa Peter untuk segera ikut dengannya. Papa Peter kemudian dipertemukan seorang wanita yang sedang kerasukan, nama wanita itu adalah Magali. Magali ini sebenarnya juga seorang suster di gereja Papa Peter, tapi dia dirasuki oleh iblis. Jadi yang menjemput Papa Peter tadi adalah keluarganya Magali, guna minta tolong dibebaskan dari kerasukan iblis ini. Karena kerasukan Magali ini masih sempat-sempatnya merayu Papa Peter. Papa Peter kemudian menelpon temannya Papa Michael. Dia merupakan seorang pengusir roh jahat, atau iblis, atau biasa kita sebut seorang eksorsis yang berpengalaman. Saat itu dia melarang Peter melakukan praktek eksorsisme, atau pengusiran setan karena belum berpengalaman. Tapi Peter tetap melakukannya. Dia pun memasang kamera sebelum bekerja. Saat melakukan eksorsisme, Papa Peter terlihat digeledek oleh Magali yang sedang kerasukan. Dia diludahi dan lainnya. Namun Papa Peter tetap sabar. Setan yang merasuki Magali ini terlihat sangat kuat. Dia pura-pura terbebas dan merayu Papa Peter. Alhasil di bawah alam sadar Papa Peter tergoda, dan mereka pun bercinta. Saat itulah iblis yang ada di Magali merasuki Papa Peter. Dan segera saat itu juga Papa Peter terjaga dari kehilafannya. Dia kemudian mengeluarkan iblis itu bersamaan dengan masuknya keluarga Magali ke kamar. 18 tahun kemudian memperlihatkan seorang penjaga penjara yang sedang memberi makan para tahanan. Namun saat akan menjangkau piring melalui jendela pintu penjara, tangannya digigit oleh seorang wanita yang telah kerasukan. Sementara itu Papa Peter terlihat sudah tua. Sebagai pastor dia juga menjaga anak-anak yang terlantar, dan dia sangat dekat dengan masyarakat sekitarnya, terutama dalam berbagai kegiatan sosial. Saat sedang memberi bantuan ke masyarakat, dia diminta seorang ibu untuk mengecek anaknya yang sedang sakit. Papa Peter pun ke sana, dan melihat anak tersebut. Kata Papa Peter dia bukan kerasukan setan, maka bisa dibawa ke rumah sakit. Saat melihat suster di sana, Papa Peter seperti melihat suster Magali. Wanita yang dibantunya 18 tahun lalu. Dia segera sadar saat itu. Dia juga memberi khutbah seperti biasanya. Dia juga melihat anak-anak yang sedang bermain di taman, bersama sahabatnya Dr. Nelson. Dr. Nelson juga mengeluh terkait dengan kebutuhan obat-obatan dan lainnya di rumah sakit. Nelson juga menceritakan kepada Papa Peter bahwa akhir-akhir ini banyak anak-anak yang sakit, dan dia memerlukan obat untuk melakukan pengobatan. Dan dia juga meminta kepada Peter untuk pergi ke kota guna meminta bantuan ke Uskup Agung. Jika tidak, maka bisa saja nyawa anak-anak ini tidak akan tertolong jika ada penyakit menyerang. Dan Peter pun mengiyakan dan berjanji akan ke kota guna meminta bantuan. Papa Peter kemudian ke kota menemui Uskup Agung bernama Bishop Balducci. Dia mau mengakui dosa besar yang diperbuatnya 18 tahun lalu, malahan saat itu dia telah mengeluarkan video rekaman kejadian dari tasnya. Tapi hal itu urung dilakukannya lantaran Uskup Bishop langsung memberi bantuan untuk rumah sakit dari gereja yang dipimpinnya. Dan bantuan itu sungguh sangat besar sekali. Papa Peter memasukkan video rekaman itu kembali ke tasnya. Masyarakat sangat antusias menerima bantuan tersebut. Papa Peter mendapat sanjungan dari jamaatnya. Atas perbuatannya 18 tahun lalu juga, Papa Peter sering berdoa meminta ampun. Saat itu juga dia ditemui oleh sejumlah orang dari penjara sebagaimana di scene awal tadi. Mereka meminta Papa Peter melakukan eksorsisme, atau pengusiran roh jahat di penjara. Kepala sipir mengatakan ada wanita yang kerasukan setan. Dia berharap Papa Peter dapat membantunya sebab melihat gelagat yang ada hanya orang alim seperti Papa Peter saja yang dapat membantunya. Nama wanita ini katanya adalah Esperanza.
Saat melihat Papa Peter, Esperanza ini sangat menakutkan. Ya, mana ada hantu tidak menakutkan. Saat itulah Papa Peter bertemu dengan Magali. Wanita yang kerasukan dan bercinta dengan Papa Peter 18 tahun lalu. Kata Magali, wanita yang kerasukan di penjara itu adalah anak mereka yang bernama Esperanza, jadi setelah bercinta saat itu Magali mengandung dan melahirkan Esperanza. Dia juga sengaja menyembunyikan hal itu kepada siapapun termasuk pada Papa Peter. Dia memohon kepada Peter untuk membantu Esperanza, karena dia adalah anak mereka. Dan itu merupakan rahasia mereka berdua. Papa Peter melaporkan kejadian di penjara kepada Uskup Bishop Balducci, dan dia juga meminta Papa Michael untuk membantunya melakukan eksorsisme di penjara. Saat itulah Papa Michael datang dan mereka bercerita panjang lebar. Kata Papa Michael, iblis yang mereka lawan bernama Balban. Dia merupakan iblis yang sangat kuat sekali. Jangan pernah membuat perjanjian dan jangan pernah terpedaya oleh Balban, katanya. Malamnya Papa Peter membakar video 18 tahun lalu, bukti dosa besar yang dilakukannya. Saat itu juga Papa Peter terbayang atas perbuatannya 18 tahun yang lalu. Jiwanya yang bersih diporak-porandakan oleh Balban. Sehingga terjadilah kejadian hal yang di bawah sadar dilakukannya dengan Magali. Dia sungguh menyesal atas perbuatannya itu. Tapi apa hendak dikata? Nasi telah menjadi bubur, setinggi apapun penyesalannya tidak akan bisa menghapus dosanya selama dia belum melakukan pengakuan kepada Uskup Bishop Balducci. Peter hanya bisa merenung, berharap dosanya bisa diampuni dan terbakar habis seperti rekaman perbuatan yang dilakukannya di bawah alam sadar itu. Dia bertekad akan memperbaikinya. Saat mereka berdua sedang ngota santoy, ternyata anak-anak di gereja diganggu oleh Balban. Untung saat itu mereka cepat membantu dan mengusir iblis itu secepat mungkin. Di antara seorang sipir Papa Peter dan Papa Michael akhirnya pergi ke penjara. Mereka menemui Esperanza yang telah dirasuki setan Balban. Saat itu Esperanza meracau dan menyebut Papa Michael telah membuat perjanjian dengannya. Saat itu juga Papa Michael mengatakan kepada Peter untuk jangan percaya apa yang dikatakan oleh Balban, sebab itu merupakan propagandanya. I'll burn your damn children down. Dia juga memuntahkan sesuatu ke baju Papa Michael. Balban ini ternyata sangat kuat. Dia juga berhasil merasuki semua penghuni penjara lainnya. Saat itu juga Balban berhasil menyobek telinga Papa Michael. Sepertinya mantra dan simbol yang dipakai Peter juga tidak mempan. Untunglah Dr. Nelson yang hadir segera melakukan pembiusan pada Esperanza. Hantu bisa dibius. Komen ya bos di kolom komentar. Setelah kejadian itu, Papa Michael dan Peter meminta kepada sipir dan orang lainnya untuk keluar dari penjara. Jadi mereka bisa fokus melakukan pengusiran dan Nelson bisa melakukan pembiusan pada tahanan lainnya, agar tidak dirasuki. Saat melakukan pembiusan Nelson terbunuh oleh Balban. Papa Michael dan Peter melakukan penelurusan. Saat itu juga mereka dikejar oleh tahanan wanita yang telah dirasuki iblis Balban. Papa Michael pun melakukan pengusiran. Saat itulah Esperanza keluar dan terjadilah perkelahian antara Papa Michael dan Esperanza. Mereka pun lari, karena serangan Balban sangat kuat sekali. Papa Michael sepertinya tertusuk. Mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan. Saat itulah Papa Michael memarahi Peter. Sebab, mantra dan praktek eksorsisme Peter tidak berhasil sama sekali melawan Balban. Dia menanyakan ke Peter, dosa apa yang telah dilakukannya. Saat itulah Papa Peter mengakuinya, bahwa Esperanza adalah anaknya hasil hubungan di bawah sadarnya dengan Magali, saat dirasuki oleh iblis Balban. Dan sampai saat ini dia belum melakukan pengakuan dosa pada Uskup Bishop Balducci. Mendengar hal itu Papa Michael sangat marah sekali. Namun dia juga mengakui, dia juga melakukan kesalahan, bahwa dia juga melakukan perjanjian dengan Balban, sehingga saat pengusiran dia berhasil terus. Papa Michael akhirnya meninggal. Akhirnya karena sangat terdesak, Papa Peter melakukan pengakuan. Dia merekam pengakuannya, dan mengirimkannya kepada Uskup Bishop Balducci.
Dia juga teringat anak-anak yang dihidupinya di gereja. Dan masyarakat yang selalu dekat dengannya. Setelah melakukan pengakuan akhirnya dia keluar dan mengusir semua tahanan yang telah dirasuki oleh iblis Balban, dan apa yang dilakukannya sangat berhasil. Balban juga melakukan propaganda dengan pura-pura menjadi Yesus. Namun Papa Peter juga berhasil mengusirnya. Namun di dalam alam sadarnya, Papa Peter telah terikat oleh iblis Balban. Dan dia disiksa. Di skin lain suster di gereja juga diganggu oleh iblis Balban. Dia merasuki tubuh anak-anak. Saat itulah Papa Peter berusaha sekuat tenaga membebaskan dia dan anak-anak yang telah diikat oleh iblis Balban. Sepertinya iblis Balban ingin merasuki Papa Peter, suster dan semua anak yang ada di gereja. Papa Peter sekuat tenaga berusaha tetap bertahan. Dia berusaha melawan propaganda iblis Balban sekuat tenaga. Sebab, semua anak di gereja bisa saja mati karena kerasukan iblis Balban. Pada akhirnya iblis Balban terdesak, dia tidak mampu merasuki Papa Peter dan suster yang ada di gereja. Mereka tidak mampu menahan rasa sakit saat Papa Peter membaca mantra dan simbol, yang langsung didengar oleh iblis Balban. Akhirnya dia berhasil melakukannya. Anak-anak di gereja selamat, dan dia kemudian mengendong Esperanza keluar dari penjara. Skin akhir terlihat Papa Peter sedang bersanda gurau dengan jemaat gereja dan uskup Bishop Balducci. Namun anehnya iblis Balban sepertinya masih ada dalam tubuh Papa Peter dan Esperanza.